gue Wibi, gue bakal ngebahas mobil gue Honda Maestro tahun 90 4WS. Bisa dikatakan mobil ini salah satu mobil pejabat ya, karena pada zaman itu banyak anggota DPR dan MPR punya mobil ini. Kenapa Maestro? Karena menurut gue ini salah satu mobil ikoniknya Honda pada zaman tahun 90, yang dimana mobil ini punya salah satu fitur 4WS. 4WS itu adalah wheel steering. Jadi mobil ini punya ban depan dan ban belakang bisa belok. Lalu histori mobil ini awalnya bokap yang pengen mungkin zaman itu dia ngelihat salah satu mobil yang bagus, keren. Yang pada saat itu mungkin dia belum bisa punya. Begitu ada info dari adiknya bokap, ada salah satu Maestro di daerah Blitar, Tulungagung waktu itu ya, dijual. Karena bokap penasaran dan kebetulan pas megang duit, jalanlah gue berdua sama bokap untuk ngecek ke sana. Sampai di sana memang posisinya mobil di garasi dalam keadaan agak berdebu ya. Jadi mungkin mobil itu udah lama nggak dipakai. Dan memang ceritanya yang punya mobil sempat cerita bahwa mobil itu tadinya diantar untuk dia punya mobil itu dibawa untuk nganter anaknya sekolah sama cucunya sekolah. Begitu nanti dia udah beres sekolah, mobil itu balik lagi ke rumah. Jadi nggak pernah dipakai untuk yang harian jauh kemana-kemana, itu nggak pernah. Nah, semenjak dia sakit stroke, mobil itu diem. Karena supirnya sendiri nggak boleh pakai mobil itu untuk antar jemput. Jadi dia punya mobil lagi untuk antar jemput. Nah, akhirnya setelah ngeliat mobilnya oke, barangnya bagus, ya cuman agak debuan aja sih ya. Cuman gue cek bawah-bawahnya masih belum ada keropos, kaki-kakinya juga masih bagus, dan mesinnya juga masih rapi. Akhirnya bokap mutusin ngambil. Nah, semenjak dari situ itu mobil dipakai di keluarga gue hampir kurang lebih sampai sekarang ya, sekitar 10 tahun, 11 tahun lah. Itu nggak pernah ada masalah yang berarti. Dalam artian nggak pernah tuh sampai mogok di jalan, terus AC-nya mungkin mati, itu nggak pernah. Sampai sekarang mobil itu gue pakai dan gue servis ya biasalah, ganti oli tiap 5.000. Mungkin kalau kaki-kakinya ada yang rusak atau shock breakernya ada lemah, ganti. Itu nggak pernah yang namanya ngerepotin di jalan lah. Untuk mobil yang unik dari mobil Maestro ini, yang pertama mungkin menurut gue dari mesin ya. Dia mesin punya 2000 cc front wheel drive. Dengan cc 2000 itu menurut gue udah cukup banget buat di luar kota. Karena untuk dalam kota menurut gue masih masuk boros ya mobil 2000 cc gitu. Dan uniknya ini mobil tahun 90, dia punya tipe mesinnya sudah injeksi, jadi nggak terlalu boros dibanding dengan zaman itu. Banyak kan mobil karburator ya, itu pasti boros banget kalau kena macet. Dan satu hal lagi sih kalau yang gue suka dari mobil ini dari ininya sih, untuk wheel steeringnya ya. Karena kebetulan unit yang gue beli ini, bokap beli, itu 4WS 4-wheel steering, dimana itu kalau mobil kita belok patah ke kanan, ban belakangnya akan patahnya ke kiri. Begitu kita sebaliknya, kalau kita setirnya kita patah ke kiri, ban belakangnya akan patah ke kanan. Sebenarnya bisa dikatakan ini kayak nyontek dari bis, karena posisinya dia untuk memudahkan putar balik atau masuk ke gang sempit, bisa dikatakan begitu. Kalau untuk spare part 4WS, nah ini agak-agak tricky karena beberapa barang kayak dari terot sama ball joint yang belakang bisa dikatakan agak susah karena posisinya unitnya sendiri nggak terlalu banyak. Jadi kalaupun untuk penggantian parts, dia biasanya sih kita coba akalin. Paling yang pertama itu biasanya di press. Cuman kalau karet-karet dari terotnya udah mulai getas atau pecah, kemungkinan besar nggak bisa. Jadi mau nggak mau nyari barangnya atau modifikasi part, biasanya sih begitu. Hampir semua tukang bubut kemungkinan besar bisa, karena posisinya nggak jauh beda. Cuman mungkin karena yang Maestro biasa nggak ada 4WS, jadi kayak dia akan copotin barang belakangnya, terotnya dia akan ukur. Kalau memang bisa dibikin dengan material poliuretan PU biasanya bisa, cuman akan lebih keras dan
jatuhnya nggak gitu nyaman sih kalau untuk parts-parts yang udah dimodifikasi gitu. Gue sih masih berpikir mungkin Maestro ini salah satu mobil yang bisa dikatakan gampang untuk dimodif ya, karena kita bisa tahu juga kalau Honda rata-rata mobilnya bisa di swap mesinnya. Itu banyak tuh, dari mungkin mesinnya Honda Civic yang tipe B atau tipe K juga bisa masuk. Paling untuk mesin kalau swap engine gue rasa sekarang bikin bracket untuk engine mounting udah banyak lah bengkel-bengkel bubut yang bisa bikin gitu. Terus untuk dari sisi kaki-kaki sebenarnya nggak susah karena dia punya PCD lubang itu ada 4x114, itu hampir sama kayak Avanza. Ya yang kita tahu Avanza kan banyak di Indonesia ya, jadi kemungkinan besar parts modifikasinya untuk kayak velg atau mungkin disc brake-nya atau mungkin kaki-kakinya itu udah banyak ada lah. Dan rata-rata untuk Maestro karena dia ada 2 distribusi, jadi kayak Asia sama Amerika, itu tinggal nanti ngikutin aja, misalkan mau ke Asia, ke Jepang, atau ke Amerika untuk builder dari modifikasinya. Dan memang kalau untuk barang-barang modifikasi sih hampir selama ini kebanyakan kalau untuk USDM rata-rata sih kebanyakan anak-anak Maestro ngambilnya pakai eBay sih ya, karena sekarang kan udah paling gampang ya, kita buka eBay, kita cek mungkin ada barang-barang yang bisa kita beli ya, model-model mungkin bumpernya atau mungkin dari velg itu bisa kita kirim dari Amerika biasanya gitu. Nah untuk perintilan-perintilannya kayak mungkin setir atau dia punya modif-modifan yang kecil-kecil tuh kayak emblem, itu bisa juga dari eBay. Cuman ada beberapa member HMRC bisa masukin, jadi kita bisa minta nitip lah sama dia. Terus untuk Maestro juga sebenarnya masih gampang ya spare partnya. Sekarang sih kalau nyari spare part Maestro hampir semuanya rata-rata ada barangnya. Cuman memang yang agak nggak enak harganya, karena ya tahu sendiri lah part Honda nggak semuanya punya KW ya, kecuali Toyota. Kenapa Toyota mungkin laku di Indonesia ya karena banyak KW-nya. Paling itu sih. Terus untuk perawatan Maestro, selama ini sih gue paling cuma ganti oli sama filter oli. Jujur aja, itu mobil nggak pernah gue bawa ke bengkel yang bener-bener turun mesin tuh nggak pernah. Paling dulu awal pertama kali gue ngambil, gue sempat nanya ke anak-anak Maestro tuh bengkel yang bisa setting klep, karena posisinya kan mobil zaman dulu itu klepnya bisa kendor ya, jadi kayak motor sekarang lah kan masih bisa disetting klepnya, belum pakai adjuster klep yang canggih kayak sekarang ya. Jadi dulu awal pertama kali ngambil Maestro, mesin sempat gua angkat setengah, gua buat ganti packing headnya sama setting klep. Sisanya nggak pernah sampai yang turun mesin, sampai ganti piston atau ganti daleman mesin tuh nggak pernah. Jadi paling oli aja gua rajinin sih. Terus untuk bengkel ada beberapa yang menurut gue rekomen ya. Salah satu bengkel yang Maestro yang paling sering gue datengin tuh ada daerah Jakarta Barat. Nama bengkelnya Kohaan ya. Dia itu orang dulunya bengkel mobil diesel. Tapi karena waktu itu sempat dia punya Maestro dan itu jadi kayak base campnya anak Maestro, jadi akhirnya dia merambah ke oke, gue bisa benerin Maestro. Karena menurut gue mesinnya Maestro nggak terlalu ribet ya, nggak ada elektrikal yang berarti, artinya ya zaman mesin tahun 90 masih cukup gampang untuk dioprek sih. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas dari sisi komunitas ya. Gue ada beberapa komunitas yang selama ini masih aktif gue jalanin, tapi kebanyakan kalau yang di Maestro itu komunitasnya Honda Maestro Riders Club. Kebanyakan sih gue ngikutnya di acara touring. Kalau yang acara lokalnya kayak mereka ketemu atau kopdar gue jarang. Cuma kalau yang udah touring Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, Jawa Barat itu pasti gue ikut kalau yang rada-rada jauh. Terus ada juga gue komunitas, gue ada Camry juga di rumah. Itu Indonesian Camry Owners. Kebetulan gue salah satu pengurus juga di Icon. Itu juga sama, rata-rata ke arah ke bakti sosial, terus touring. Ada juga biasanya kita coaching klinik
untuk mengenalkan apa aja sih sebenarnya part-part mobil yang bisa diganti atau mungkin direparasi, terus bengkelnya di mana, lalu technical service misalkan kayak kelistrikan atau matic, mesin, ya hampir semuanya dibahas di situ sih. Satu kata untuk mobil gua, Maestro ya. Mobil yang menurut gua ikonik pada zamannya tahun 90 yang modelnya kotak dan bisa dikatakan mobil itu nyaman banget, apalagi buat keluar kota. Kalau konsumsi bensin ya itu tergantung kaki kanan kita gatelan apa enggak. Cuman sih selama ini yang gue pakai kalau konsumsi bensin gak gitu boros lah, karena di rumah gue ada Camry yang 3500 pun masih tetap lebih irit daripada Camry yang 3500. Dari bokap gue punya itu memang sampai sekarang kalau ada omongan untuk dijual, kayaknya bokap salah satu orang yang gak bakal mau itu dijual gitu. Jadi mungkin jadi mobil salah satu kesayangannya bokap juga.